DPRD Maluku Tengah dan dokter spesialis bahas krisis layanan di RSUD Masohi. DPRD Kabupaten Maluku Tengah menggelar pertemuan tertutup bersama para dokter spesialis RSUD Masohi guna membahas berbagai persoalan serius yang mencuat terkait menurunnya mutu layanan rumah sakit tersebut. Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Senin 23 Juni 2025 dipimpin Ketua DPRD Maluku Tengah Herimenkar Haurisa dan Wakil Ketua Arman Mualo. Sebanyak 14 dokter spesialis yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia Cabang Maluku Tengah turut hadir dalam pertemuan itu. Ketua DPRD Heri Haurisa menjelaskan, forum ini digelar untuk menyerap langsung masukan dari tenaga medis guna menemukan solusi atas persoalan layanan kesehatan di RSUD Masohi. Ia menegaskan, perlunya kolaborasi yang kuat antara manajemen rumah sakit, tenaga medis, dan pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai kendala layanan, termasuk keluhan masyarakat terkait minimnya ketersediaan obat-obatan. Sebelumnya, Komisi 1 DPRD juga telah memanggil manajemen RSUD untuk mendapatkan klarifikasi terkait berbagai aduan masyarakat. Kami mengundang dokter ahli ini kan dalam upaya untuk kita mau memperbaiki sistem pelayanan di rumah sakit. Karena itu kita perlu tahu juga persoalan-persoalan apa yang terjadi di rumah sakit. Kita memahami bahwa secara teknis kan kita DPR sudah tahu. Karena itu kita mesti membutuhkan kehadiran dari rekan-rekan dokter ahli. Kita kan juga sudah pertemuan dengan direktur. Nah, kita harus mengkonfirmasi semua pihak terhadap bentuk-bentuk kekurangan, kelemahan yang ada di rumah sakit Masohi. Bagi beta, perlu kita mencari kambing hitam siapa yang salah, siapa yang benar. Yang paling penting ini kan kita harus merubah wajah RSUD Masohi supaya sistem pelayanan itu harus betul-betul dia terlaksana sesuai dengan harapan rakyat Maluku Tengah. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Maluku Tengah, Dr. Amarullah Latupono menyatakan dalam rapat tersebut para dokter menyampaikan sejumlah isu yang selama ini ramai dibicarakan publik, khususnya di media sosial, termasuk soal keterbatasan obat dan seringnya pasien dirujuk keluar daerah karena keterbatasan fasilitas. Ia menambahkan pengadaan obat-obatan bergantung pada ketersediaan anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah. Para dokter, kata dia, tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran maupun pengadaan obat secara langsung. Yang klaim itu keterlambatan BPJS. Kalau apalagi utang ya. Kalau utang itu kemungkinan yang pemakaian obat itu dapat pemakaian obat, namun beta tekankan lagi untuk pemakaian obat itu sudah sesuai formularium. Formularium itu apa atau bahasa awamnya apa yang sesuai dengan BPJS mau. Kayak contoh saya sudah kasih contoh ke Dewan juga bahwa formularium itu mau dia itu tidak kurang dari tidak lebih dari yang formularium kurang dari 80%. Nah itu kami targetnya itu 90 lebih. Artinya dari non formularium 90 lebih, non formularium juga tidak boleh lebih dari 20%, malah katong turun paling sedikit 40%, jadi tidak ada dari dokter, tidak ada. Itu salah kalau malah katong tuh mengusahakan pasien itu sebenarnya tidak boleh beli obat dari luar sesuai formularium dia bikin tuh. Tapi memang ada hal-hal, makanya non formularium itu ada hal-hal yang memang butuh obat-obat yang bukan BPJS ya kami bikin, tapi yang penting sesuai dengan batas itu, tidak boleh kurang dari lebih dari 20%. Dan selama ini masih berjalan dok. Masih normal. Masalah kelangkaan obat di RSUD Masohi sebelumnya juga dibahas dalam rapat antara Komisi 4 DPRD Maluku Tengah dan pihak rumah sakit pada 16 Juni lalu. Komisi 4 menilai perhatian pemerintah daerah terhadap rumah sakit rujukan regional tersebut masih sangat minim. Dukungan anggaran dan sarana pelayanan masih jauh dari memadai. Olehnya itu, Komisi mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menangani masalah ini. Komisi 4 juga menyoroti sistem klaim yang masih dilakukan secara manual. Padahal, digitalisasi layanan sangat diperlukan demi efisiensi dan transparansi pengelolaan. Direktur RSUD Masohi Anang Romuar dalam keterangannya mengungkapkan bahwa rumah sakit saat ini menanggung utang sekitar
4 miliar rupiah. Ia menyebut proses pengadaan obat melalui sistem e-katalog dilakukan oleh unit layanan pengadaan atau ULP, sementara RSUD hanya sebagai pengguna. Kondisi itu menyebabkan pasien kerap diminta membeli obat dari luar rumah sakit. Bahkan biaya penggantian yang dijanjikan tak kunjung dibayar hingga bertahun-tahun. Tidak hanya itu, kekurangan alat medis menunjang termasuk sarung tangan medis juga mengganggu pelayanan di sejumlah poliklinik dan unit gawat darurat. RSUD Hemasohi sebelumnya dikenal sebagai rumah sakit dengan predikat paripurna dalam akreditasi nasional. Namun kini, krisis logistik medis dan sistem manajemen layanan yang belum optimal menjadi sorotan publik. DPRD menegaskan akan mendorong pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk mengambil langkah-langkah strategis, termasuk evaluasi sistem pengadaan dan penguatan anggaran demi memulihkan kembali mutu layanan RSUD Masohi.